Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maksura Ziratul Aulia, NIM P1337417124040 dari kelas 1A jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Semarang. Di sini saya akan membuat video tentang implementasi RME yang saya kutip dari jurnal yang berjudul Rekam Medis Elektronik sebagai pendukung manajemen pelayanan pasien di Rumah Sakit Universitas Gadjah Mada. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang RME, dampak RME untuk Fasiankes, tenaga kesehatan, serta masyarakat, masalah yang dihadapi dalam implementasi RME, standar hukum yang berkaitan dengan RME, rekomendasi atau saran, serta kesimpulan. Selamat menyaksikan! Rekam medis elektronik atau RME digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk memenuhi berbagai tujuan. Pengguna RME merupakan aspek penting untuk mewujudkan RME yang ideal. Pengguna merupakan kunci utama berhasil atau tidaknya dalam implementasi suatu sistem informasi. Karena sistem informasi tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan dari pengguna. Dengan memahami persepsi pengguna terkait manfaat yang dirasakan saat menggunakan RME dalam manajemen pelayanan pasien, maka dapat diketahui rekomendasi yang tepat untuk memaksimalkan adopsi RME. Rekomendasi tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan RME selanjutnya. Selain itu, persepsi pengguna RME juga dapat digunakan atau dibutuhkan untuk mengetahui gambaran manfaat RME dan kesesuaian terhadap tujuan organisasi. Pada awalnya, implementasi RME berfungsi untuk menggantikan rekam medis manual, yaitu menunjang fungsi administrasi dan dokumentasi pelayanan pasien. Seiring dengan pengembangannya, fungsi RME juga mencakup fungsi finansial dan pelaporan. Sampai saat ini, fungsi administrasi dan manajemen masih menjadi prioritas. RME membantu memberikan efisiensi pelayanan melalui minimalisasi waktu tunggu. Pasien tidak perlu menunggu lama hanya karena menunggu distribusi rekam medis manual. Kecepatan pelayanan yang dipengaruhi oleh kecepatan distribusi rekam medis manual dapat ditingkatkan dengan pengembangan RME. Nah, dengan pengembangan RME di Fasiankes memberikan nilai tambah dari pasien kepada rumah sakit atau Fasiankes karena waktu tunggu distribusi rekam medis menjadi lebih cepat. Lalu, apa dampak RME untuk sumber daya manusia kesehatan atau tenaga kesehatan dan tenaga medis? RME dapat berfungsi sebagai alat komunikasi antar tenaga kesehatan. Data sosial dan data medis yang tertulis di RME dapat dibaca oleh tenaga kesehatan lain yang menangani pasien. Tanpa harus bertatap muka secara langsung, tenaga kesehatan tersebut sudah mengetahui kondisi pasien, tindakan yang diterima, maupun pengobatan yang diberikan. Identifikasi masalah, asesmen, rencana, manajemen pelayanan pasien, dan monitoring dapat dilakukan dengan melihat pendokumentasian pada RME. Lalu, dampak RME kepada masyarakat adalah jika kualitas pelayanan baik, maka akan mempengaruhi kepuasan pasien. Penelitian ini juga membuktikan RME memberikan dampak positif pada kualitas, efisiensi, dan efektivitas pelayanan. Pada saat implementasi RME, tentu ditemukan masalah-masalah atau penghambat. Salah satu faktor penghambat kesuksesan implementasi RME adalah kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi pengguna. Penghambat tersebut dapat diminimalisasi dengan training secara berkala untuk staf baru ataupun lama. Training merupakan salah satu fasilitas penunjang non-teknis. Kondisi fasilitas penunjang akan mempengaruhi perilaku pengguna. Perilaku pengguna tersebut dipengaruhi oleh keyakinan bahwa fasilitas pendukung baik teknis maupun non-teknis tersedia untuk mendukung penggunaan RME. Penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya yang menyatakan fasilitas pendukung merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan implementasi dalam sistem informasi kesehatan.
RME juga berkaitan dengan standar hukum atau aturan yang berlaku. Penggunaan RME di Indonesia mengacu pada berbagai regulasi yang mengatur sistem informasi kesehatan. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis elektronik, yang menyatakan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menerapkan sistem rekam medis elektronik dalam operasionalnya selambat-lambatnya 31 Desember 2023. Dan jika fasilitas pelayanan kesehatan tidak menerapkan RME, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang tertulis atau berlaku. Lalu, apa saran atau rekomendasi yang diberikan kepada Fasiankes dalam pengembangan implementasi RME? Saran atau rekomendasi meliputi pengembangan RME untuk kemudahan akses dan minimalisasi waktu tunggu pasien. Juga perlu dilakukan beberapa pengembangan fitur lain yang lebih advance seperti reminder yang berfungsi untuk mengingatkan pasien melakukan kontrol pengobatan. Pengembangan tersebut akan bermanfaat untuk pasien yang harus melakukan pengobatan atau pemantauan rutin karena kondisi medis yang diderita. Terakhir adalah kesimpulan. Manfaat RME untuk manajemen pelayanan pasien meliputi mendukung keselamatan pasien, mengurangi duplikasi pemeriksaan, kontinuitas perawatan dan perencanaan pelayanan, efisiensi pelayanan pasien, dan kolaborasi antar tenaga kesehatan. Untuk mendapatkan manfaat yang lebih banyak atau perlu dilakukan pengembangan fitur reminder pasien. Selain itu juga diperlukan training secara berkala yang dilakukan instalasi SIRS dan IT untuk staf baru ataupun lama. Sekian video saya tentang RME atau rekam medis elektronik. Semoga bisa memberikan informasi serta ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.